Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim muslimah di seluruh Indonesia, selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sobat muslim muslimah, bagaimana kabar Anda hari ini? Di tahun baru ini, semoga harapan-harapan kita senantiasa Allah kabulkan, harapan-harapan yang baik. Di kala pandemi ini, mungkin Allah masih memberikan ujian kepada kita. Yakinlah sobat muda, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan sesuatu yang buruk untuk kita. Yakinlah bahwa Allah ingin supaya kita dekat dengannya. Sobat muda, hari ini akan saya sampaikan tips menghadapi ujian dunia. Ujian dunia beragam. Ada seorang yang diberikan sakit, ada orang-orang yang ditimpa kelaparan, kesulitan ekonomi, bahkan ada yang ditimpa bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah coba introspeksi diri. Mungkin banyak sekali dosa yang sudah kita lakukan, sobat muslim muslimah. Coba kita renungkan apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ketika kita melihat banyak sekali kekurangan atau dosa yang kita lakukan kepada Allah, mungkin sholat masih teledor, masih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan dunia. Ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan Allah tidak kita dengar, dan kita terus melakukan aktivitas-aktivitas dunia dengan bekerja dan lain sebagainya. Mungkin Allah menegur dengan hal itu. Atau mungkin di pandemi ini juga demikian, Allah menegur dengan memberikan penyakit COVID-19. Coba kita lihat, mungkin banyak kekurangan dari diri kita. Sobat muda, sobat muslim muslimah di seluruh Indonesia, bagaimana menghadapi ujian dunia? Yang pertama adalah pahami bahwa hidup di dunia hanya sementara, agar kita tidak larut dalam kesedihan. Kita punya masa depan, yaitu akhirat. Kita tidak berputus sampai di dunia saja. Maka perbanyak amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah untuk bekal di kehidupan akhirat yang kekal. Dunia itu hanya sementara. Ada yang sakit, ada yang kelaparan. Ketika seseorang nanti sudah berada di akhirat, maka semua itu sudah tidak ada. Orang-orang yang beriman akan merasakan kenikmatan. Tetapi orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan siksa. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Ayo, perbanyak amal soleh apapun itu. Ketika kita tidak bisa melakukan satu amal soleh, kita ganti dengan amal soleh yang lain yang kita bisa. Kenapa orang lain bisa, kita tidak? Kita ganti apa yang kita bisa. Kalau kita tidak bisa memberikan dengan harta, kita berikan dengan tenaga atau yang lain. Kemudian tips yang kedua dalam menghadapi ujian dunia, yaitu mengharap pahala atas ujian yang menimpa. Sehingga semakin banyak ujian yang dihadapi, pahala yang akan didapat akan semakin besar. Dosa yang terhapus pun akan semakin banyak. Sering kita mengetahui banyak orang mengeluh, aku kok sudah sakit, sudah tidak punya uang, kelaparan, dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan itu kita ganti dengan doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita perbanyak
doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang suka mengeluh, kita ganti keluhan kita dengan doa, dengan harap dan optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tips untuk menghadapi ujian dunia. Kita bisa melihat ujian yang menimpa orang lain. Bisa jadi ujian yang menimpa orang lain lebih berat. Maka itu bisa membuat hati kita semakin lapang ketika Allah menimpakan ujian kepada kita. Banyak yang lebih parah daripada diri kita. Dan yang terakhir, sobat muslim muslimah, menerima takdir dan ketentuan Allah, sehingga hati akan menjadi tenang ketika ujian datang. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Ujian berat, harus menyembelih putranya Ismail. Tetapi apa yang mereka lakukan? Nabi Ismail berkata, "Apakah ini perintah Allah, Ayah? Kalau ini perintah Allah, laksanakan, lakukan." Yakin ketika perintah itu dilaksanakan, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Yakin ketika kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan kita yang terbaik kelak. Tidak mungkin seseorang yang sudah rela untuk melakukan hal-hal yang disukai Allah diberikan Allah yang buruk. Tidak mungkin. Allah pasti memberikan yang terbaik kelak kepada kita. Akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing. Begitu sobat Buddha, ketika kita ditimpa ujian-ujian dunia, jangan semakin jauh dari Allah. Perbanyak istighfar, berbuat amal soleh, apa-apa yang Allah sukai. Yakin ending akhir dari ujian Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sobat muslim muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.